membacakan eksepsi berikut ini. Pendahuluan. Pemirsa, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimilikinya saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Namun menurut Nadiem, dakwaan yang disampaikan jaksa kabur dan tidak jelas. Nadiem juga menyebut dalam dakwaan tidak ada penjelasan soal potensi kerugian negara. Kuasa hukum Nadiem pun langsung mengajukan eksepsi karena dakwaan yang disampaikan jaksa hanya asumsi. Sebagai menteri, kekayaan saya, dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Apa kausalitas antara pemilihan Chrome OS yang gratis dengan kemahalan harga laptop? Itu yang tidak jelas. Ini membingungkan sekali bagi saya dan membuat dakwaan ini jelas tidak cermat. Selama saya menjadi menteri, BPK telah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di kementerian. Dan hasilnya tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan potensi kerugian negara. Terlebih lagi, selama pengadaan ini justru mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung sendiri, pendampingan dari KPPU dan juga LKPP. Selain itu, pada saat proses pengadaan berlangsung, kegiatan tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang KPK dan Kejaksaan, bahkan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya sangat tidak mengerti dan sangat mempertanyakan apabila ada hasil audit BPKP yang tidak mendapat deklarasi dari BPK RI. Ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Pemirsa, hakim menetapkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Penerapan KUHAP baru itu diambil dengan kesepakatan penasihat hukum Nadiem dan juga jaksa. Ini kan ada peralihan ya, sebagaimana kita ketahui KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 Desember ya. Itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember, ternyata saudara tidak bisa dihadirkan. 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan, dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dengan kehadiran saudara di saat berlakunya KUHP dan KUHAP per tanggal 2 Januari 2026. Demikian ya. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ketua Majelis Hakim meminta ketiga prajurit tersebut mundur dan tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? 3 personel TNI ini ditegur oleh Ketua Majelis Hakim di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Purwanto meminta ketiga anggota TNI ini menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI ini sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya, kenapa ada tentara, apakah mungkin ada apa yang
berakibat adanya keamanan asing, ya. Nah, kemudian ternyata tentaranya ada lagi setelah selesai sidang. Nah, saya juga tanda tanya, dan kemudian memang Pak Nadiem kemudian dibawa ya sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu ini kan. Usai ditegur hakim, 3 prajurit TNI pun akhirnya mundur dan mengambil posisi di belakang di dekat pintu ruang persidangan. Sementara sedang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi pengacara Nadiem. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anwar Usman, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi hakim konstitusi yang paling banyak absen dalam persidangan. Anwar Usman pun mendapatkan surat teguran dari MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan surat peringatan keras bagi Hakim Anwar Usman. Surat peringatan diberikan lantaran Anwar sering absen dalam sidang MK. Dalam daftar absen yang dijabarkan Mahkamah Konstitusi, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, Anwar Usman, kedapatan tak hadir 81 kali dari total 589 sidang pleno. Tak hanya itu, Anwar Usman juga tak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Presentasi kehadirannya hanya 71% dan menjadi yang terendah dari 9 hakim. Pemirsa, hukum pidana kerja sosial mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menaikkan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Ya, sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam, kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit,
apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang, ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Bila masyarakat tidak membaca secara utuh, tidak memahami dan juga berkomentar, maka hal tersebut dinilai berbahaya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu, ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.